Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Kali ini mengenai Rismon. Informasi yang saya dapat adalah Rismon CS mengecek lokasi di mana Pak Jokowi itu dulu melakukan KKN. Nah, sepertinya memang ingin mendapatkan jawaban yang diharapkan. Misalkan Pak Jokowi tidak pernah melakukan KKN di sana. Tapi tidak seperti itu ternyata, teman-teman ya. Bisa dibilang tertampar oleh fakta yang memang intinya Pak Jokowi itu pernah KKN di sana. Jadi kan Rismon itu memberikan pernyataan di media, mengecek lokasinya. Kemudian setelah mencuatnya berita tersebut, Pak Jokowi pun memberikan respon. Malah Pak Jokowi memberikan alamatnya. Sampai Pak Jokowi mengatakan ampun deh. Maksudnya bukan aku ampun meminta ampun, tapi aduh ngapain lagi sih si Rismon gitu kan. Jadi kita tahu Rismon itu bukan hanya mempermasalahkan ijazah ya. Tempat KKN-nya pun dipermasalahkan. Nanti apa lagi? Kayaknya sertifikat rumah, KTP, bon belanjaan mungkin ya, seperti itu dicari-cari terus. Nah, kita lihat videonya seperti apa. Jangan kaget ya. Habis ini Wonosegoro. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Nah, bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, Iseng-iseng nih Rismon ya. Kemudian tadi ada pernyataan kata Rismon bahwa desa tersebut, desa yang di mana Pak Jokowi KKN itu berdirinya tahun 2000-an. Sedangkan Pak Jokowi KKN kan tahun 1980-an lebih. Nah, ini ada bantahan dari sekdesnya di sana bahwa desa tersebut, teman-teman, telah berdiri jauh sebelum tahun 2000. Jadi namanya Desa Ketoyan sudah ada sejak tahun 1954. Bahkan saat itu sudah memiliki struktur pemerintahan desa lengkap, termasuk lurah, carik atau sekretaris desa, dan perangkat lain. Nah ini, jadi kata sekdes tersebut, pernyataan berdirinya tahun 2000 itu menyesatkan. Nah loh Rismon, mau ngapain lagi? Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya? Kemarin Pak Rismon ini Pak, yang soal tempat KKN juga dipersoalkan, itu mungkin ada tanggapan? Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali. Boyolali. Cek bareng-bareng berapa? 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon dan ke sana. Pak Rismon ke sana. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Iya, udah puluhan tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak desanya, kalau sudah beliau, kalau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, gampang, dekat. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana?
Studinya ada di mana, kuliah kerja lapangan di mana. Ampun. Ya, saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak, katanya benar. Tuh, kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu, Pak Abdul Wahab itu. Tapi kan menurut saya itu, biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang, terus kemudian membuat program. Nah itu waktu ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang ngatur bahwa beliau pernah KKN itu? Itu kan ada yang nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mudi dekat masjid itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa ke. Nah, ibu ini menyatakan bahwa telah mendengar ada orang yang bernama Jokowi KKN di sana. Bahkan menjelaskan ada orang yang pernah mengantar Pak Jokowi dengan menggunakan kendaraan. Nah, saya kan udah pernah bilang, dimanapun yang namanya kebenaran pasti akan terbukti. Dan ketika Anda mencari kebenaran itu, maka fakta yang akan berbicara. Ini menurut saya sudah final. Karena mereka mau mencari tujuannya tadinya ya. Karena datang ke kecamatan gak ada, akhirnya datang ke desa Kedoyan, bertemu dengan anaknya Sekdes pada waktu itu yang menjabat. Dan anak Sekdes tersebut menjelaskanlah begini alurnya. Dan intinya di situ ada masyarakat yang menjadi saksi bahwa Jokowi KKN di desa itu. Maka dari itu, selamat buat Anda-Anda yang mengikuti pola pikir orang-orang yang sekarang mencari kebenaran ijazah Jokowi dan tertampar fakta bahwa ijazah Jokowi termasuk KKN-nya itu asli. Apa yang menggerakkan Bang Rismon untuk sampai hari ini tidak bisa membuka mata ya. Jadi semacam ada kepo tingkat tinggi ya, yang rasa penasaran bahwa sebenarnya ini sedikit lagi cita-citanya akan terpenuhi ya. Kalau kemarin bilang soal kejujuran dan kebenaran, saya tidak yakin ya, karena ketika orang mau mengejar kejujuran kebenaran, dia harus bisa memastikan dirinya dia adalah pribadi yang jujur. Dia pribadi yang memang tingkat kebenaran dan kejujurannya di atas kita-kita semua ya, seperti itu. Nah, saya sih tidak yakin ya bahwa syarat itu bisa dipenuhi atau kriteria itu bisa dipenuhi oleh Bang Rismon ya. Kita semua ini punya katakanlah retak-retaknya dalam hidup ini. Nah, apa yang kemudian ada dalam benak Bang Rismon, mungkin tafsiran saya adalah beliau ingin mencatatkan dirinya sebagai salah seorang yang akan tercatat di sepanjang sejarah Republik Indonesia bahwa dialah yang menjatuhkan Pak Jokowi dengan ilmu yang dia terima ya. Saya tidak tahu apakah beliau masih bisa mempertanggungjawabkan serangan dari Joshua Sinambela dan Pak Roni Teguh terkait dengan eksistensi pendidikan beliau di Universitas Yamaguchi atau apa. Saya sih berharap ya Bang Joshua itu maju pada satu tingkat. Kalau memang meyakini ada sesuatu yang tidak beres, maka ya silakan saja laporkan Bang Rismon ya. Jangan sampai nanti terus-menerus kita olah informasi ini, kemudian Bang Rismon memang betul jebolan dari Universitas Yamaguchi ya. Nah, kembali kepada persoalan ini, saya punya keyakinan bahwa Bang Rismon ini berpikir bahwa dia akan mencatatkan namanya menjadi seorang yang bisa menjatuhkan Pak Jokowi ya. Jadi mahasiswa, gerakan-gerakan yang lainnya dianggap tidak mampu, tetapi dengan sentuhan digital forensik beliau
itu kemudian beliau mampu menghadirkan sebuah pembalikan fakta sejarah bahwa di tangan beliau dan juga tentu CS yang lain, mereka bisa mengarahkan suatu sejarah Indonesia dan menghabisi, saya quote, adalah generasi kaderisasi kepemimpinan pada terah atau keluarga Pak Jokowi. Nah, ini yang kemudian juga perlu kita ingatkan kepada Bang Rismon ya. Kalau hari ini nama Bang Rismon itu viral, ya hampir dibicarakan di seantero jagat raya ini, bahkan mungkin di luar negeri, itu bukan karena kebesaran karakter, bukan kebesaran pribadi dari beliau, bukan kebesaran karena ilmu, tapi karena efek dari yang disebut dengan sosial media sosial, efek algoritma saja sebenarnya ya. Jadi kalau ada perasaan bahwa beliau ingin menjadi salah satu yang besar, saya kira ini yang kadang-kadang manusia itu ya, kita saya sendiri mungkin juga ada sindrom sering berpikir bahwa diri kita itu besar ya, padahal sebenarnya kita itu biasa aja ya. Rismon itu memang selalu mengatasnamakan penelitian kemudian kajian ilmiah. Ketika meneliti ijazah, katanya kan meneliti. Ya, objek yang ditelitinya pun cara mengambilnya salah. Ya emang kenyataannya ngotot sih. Dilihat dari berita-berita sosial media apa yang dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo, Tifa, yang ngotot mencari pembenaran. Itu dia teman-teman. Saya kira dicukupkan sekian videonya, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it. Catch you later.